Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini. Insya Allah channel ini akan memberikan info-info tentang pendidikan. Video kali ini mengenai pembahasan soal-soal ujian sekolah mata pelajaran matematika. Ujian sekolah ini dilaksanakan dari tanggal 11 sampai dengan 18 April 2020 oleh SMP Negeri 4 Paringin dengan berbasis online atau daring menggunakan aplikasi Google Form. Bagi yang belum menonton pembahasan nomor-nomor sebelumnya, silahkan diklik linknya pada deskripsi di bawah ini. Baiklah, pembahasan soal-soal ujian sekolah mata pelajaran matematika dari nomor 21 sampai dengan nomor 30 kita mulai. Nomor 21, pembahasan ujian sekolah berbasis online. 4 tahun lalu usia Najril sama dengan 4 kali usia Cindy. Kalau ketemu seperti ini kita misalkan dulu, misal atau permisalan si Najril ini sebagai X, si Cindy ini sebagai Y. Najril sebagai X, Cindy sebagai Y. 4 tahun yang lalu, berarti 4 tahun yang lalu si X ini, 4 tahun yang lalu X, 4 tahun yang lalu berarti kurang, itu sama dengan 4 kali usia Y, usia Cindy, berarti 4 kali dari usia Y, tapi Y nya juga 4 tahun yang lalu. Dari sini kita dapatkan X dikurang 4 sama dengan 4 Y dikurang 16. Berarti X kita kumpulkan variabelnya, min 16 ditambah 4 min 12. Ini kita misalkan persamaan 1. Jika 5 tahun yang akan datang usia Najril tadi sebagai X, 5 tahun yang akan datang, berarti 5 tahun yang akan datang, berarti X si Najril 5 tahun yang akan datang. Satu tahun lebihnya dari sama dengan 1 tahun lebihnya dari, boleh 1 tahun lebihnya dari 2 kali usia Cindy tadi ya, berarti 2 kali usia Cindy, tapi 5 tahun yang akan datang. Nah, sekarang kita uraikan. 1 ditambah 2Y ditambah 2 kali 5 10. Berarti kita gabungkan X dikurang 2Y sama dengan 11 dikurang 5 berarti 6. Nah, ini persamaan kedua. Nah, dari sini kita lihat ada 2 persamaan. Tinggal kita mengoperasikan, boleh dengan kita urutkan aja ya biar gampang. Di sini X dikurang 2Y sama dengan 6. Persamaan kedua. Kita lihat tandanya ada yang sama, variabelnya X sama variabelnya 1, berarti kita bisa operasikan langsung. Karena ini sama, maka kita akan kurangkan. X dikurang X0 berarti min 4Y dikurang min 2Y berarti min 2Y
sama dengan min 12 dikurang min 12 dikurang 6 berarti min 18. Sekarang Y sama dengan min dibagi min positif, 18 bagi 2 9, berarti Y 9. Berarti usianya Y 9. Nah, berarti ini usia Y 9 tahun. Sekarang kita cari X. Boleh kita masukkan ke variabel manapun. Boleh yang ini, boleh yang kedua, boleh. Berarti X dikurang 2Y sama dengan 6. X dikurang Y tadi 9, 2 kali 9 itu 18 sama dengan 6. Ini Y nya kan 9, berarti X sama dengan 6 tambah 18, 6 tambah 18 24. Nah berarti ini 24 tahun. Yang ditanyakan adalah selisih usia Najril dan Cindy. Selisihnya berarti 24 dikurangi 9. Berarti 24 kita kurangkan sama dengan 9. 4 kurangi 9 berarti 15. Benar. Nomor 22, pembahasan ujian sekolah berbasis online dengan menggunakan Google Form. Aulia mengisi air ke dalam ember menggunakan keran. Mula-mula ember tersebut telah berisi air sebanyak 15 liter. Setelah pengisian selama 8 detik, volume air menjadi 21 liter. Nah, anggaplah waktu ini volume kita misalkan huruf V, dan waktu yang detik ini kita misalkan dengan T. Berarti mula-mula waktu T mula-mula berarti T mula-mula sama dengan 0, maka volumenya sudah berisi sebanyak 15. Yang berikutnya, jika T-nya sama dengan 8, maka volumenya akan menjadi 21 liter. Nah, dari sini sebenarnya menggunakan persamaan garis lurus. Ingat, persamaan garis lurus itu adalah, kita ingatkan lagi, ada X dan koma Y. Persamaan garis lurusnya adalah itu Y dikurang Y1. Kalau misalnya ada 2 titik, Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1, X2 dikurang X1. Nah, sekarang ini variabel-variabelnya kita ganti. Nah, kalau di sini berarti ini sebagai Y, ini berarti sebagai X. Nah, berarti jika X-nya 0 atau T-nya 0, berarti 15. Jika T-nya 8, berarti V-nya 21. Ini sebagai X, ini sebagai Y, ini sebagai X, ini sebagai Y. Oke, kita ganti. Y-nya menjadi V, Y-nya menjadi V, ini menjadi V, dan ini menjadi T. Ini misalkan V2, berarti ini T2, ini berarti V1, ini berarti T1. Sekarang kita ganti ya, V dikurang V1, kita ganti V2 dikurang V1 sama dengan T dikurang T1, T2 dikurang T1. Nilai V-nya tetap, V1 nya kita ambil ini, berarti 15 dibagi V2 nya 21 dikurang
15 sama dengan T dikurang T1 nya 0, 8 dikurang 0. Oke, kita sederhanakan. Ini berarti V dikurang 15 dibagi 21. 21 dikurangi 15 dapat 6. Ini berarti sisanya tinggal T per 8. Jadi kita lanjut. Tinggal kita kali silang. Oke, kita kali silang. Kita kali silang akan menjadi 8 V dikurang 15 sama dengan 6 dikali dengan T. Kalau lihat dari sini bisa kita bagi 2. 8 bagi 2 dapat 4. V dikurang 15 sama dengan 6 bagi 2 dapat 3T. Oke, kita lanjut. Kalau sudah seperti ini berarti kita tinggal pindah ruas. V dikurang 15 sama dengan 3T dibagi 4. Sekarang kita pindah ruas. V 15 kita pindah ruas 3T per 4 dikurang 15. Nah, jadi persamaannya seperti itu. Maka persamaan garis lurusnya V 3T per 4 dikurang 15. V 3T per 4 dikurang 15. Ya, dikurang 15 berarti jawabannya C. Nomor 23, pembahasan ujian sekolah bermetode daring atau online. Perhatikan gambar. Kalau kita memperhatikan gambar seperti ini adalah berarti ini sudut yang ini dengan sudut ini saling berpelurus. Kalau berpelurus berarti kita jumlahkan sama dengan 180. Berarti 2x kalau kita jumlahkan dengan 5x tambah 5 sama dengan 180. Berarti 7x 180 dikurangi 5, 7x sama dengan 175. Berarti X 175 bagi 7 25. Nah, sekarang kita dapat nilai X nya 25. Yang ditanyakan adalah besar sudut BAC. Berarti yang di sini ya. Nah, kalau lihat sini semua sudut ini kita jumlahkan menjadi 180. Itu karena segitiga dalam. Nah, jumlahkan sudut segitiga dalam segitiga. Nah, berarti sudut BAC ditambah dengan 2x ditambah dengan 3x dikurang 15 sama dengan 180. Jadi kita selesaikan. Berat 5x sama dengan 180 kurangi 15, 180 dikurangi 15.
15 kita pindah ruas, berarti tambah, berarti 180 tambahi 15, 195. Nah, sekarang sudut BAC sama dengan 195 dikurang 5x. 195 dikurang x nya dapat 25, berarti 5 dikali 25. 5 kali 25 125, 195 dikurangi 125 70. Berarti jawabannya adalah 70. Lanjut soal nomor 24, pembahasan ujian sekolah. Sudut pusat lingkaran dengan panjang busur 44 cm dan panjang jari-jari lingkaran 21 cm adalah, berarti sudut pusatnya yang kita cari dengan diketahui busur dan jari-jari. Ini ada perbandingannya, berarti anggap sudut pusatnya ada alfa dibagi 360 itu sama dengan panjang busur. Panjang busur dibagi keliling lingkaran. Keliling lingkaran itu adalah 2πr. Berarti di sini 2πr. Oke, kita lanjut. Berarti alfa sama dengan 360 sama dengan busurnya adalah 44. 2 dikali V nya 20, 2/7 dikali 21. Ini kita bisa coret, dapatnya 3. Berarti di sini alfa per 360 sama dengan 44 dibagi 2 kali 22 dikali dengan 3. Nah, sekarang bisa kita coret-coret. 44 dibagi 2 dapatnya 22. 22 dibagi 22 dapatnya 1. Nah, dari sini kita dapatkan alfa sama dengan 360 dibagi 3. 360 bagi 3 adalah 120. Jawabannya C, 120. Kita lanjut nomor 25, pembahasan soal ujian sekolah berbasis online. Pada segitiga KLM dan VQR, berarti kalau seperti ini ketemunya harus kita gambar segitiga dulu. Sembarang segitiganya KLM dan segitiga V, jangan diberi nama dulu, kita buat segitiga PQR tapi jangan diberi nama. Sudut K, berarti ini sudut K sama dengan sudut R, berarti ini yang sama dengan sudut sini, berarti sini kita beri nama R. Seperti ini langkahnya. Sudut L, berarti sudut L yang di sini sama dengan sudut Q, berarti berhadapan di sini Q. Sisi yang belum ada adalah PQR, berarti di sini P. Berarti yang di sini sama dengan yang di sini. Kalau panjang sisi berarti ini sama dengan yang ini. Yang ini KL sama dengan RQ. LM sama dengan
PQ. Sekarang kita lihat mana yang sama. KL, KM sama dengan QR. Salah. KL sama dengan V. Kita tulis aja biar gampang. KL sama dengan RQ. KL sama dengan KM. Yang KM sama dengan ini, yang KM sama dengan PR. LM. Yang LM sama dengan PQ. Nah, itu yang lebih gampang. KL, PQ, KL, PQ. Salah. LM, PQ. LM, PQ. Oh, ini yang D jawaban. LM, PQ. Nomor 26, pembahasan soal ujian sekolah. Besar kedua sudut segitiga 40 dan 70 derajat. Ingatkan lagi, segitiga itu segitiga nggak boleh kita sembarang segitiganya. Berarti yang dalam-dalamnya ini sudah diketahui, ada yang 70, ada yang 40. Kalau jumlahnya adalah 180. Nah, berarti 40 kita tambahkan 70 karena satunya belum kita ketahui. Itu semuanya sama dengan 180. Berarti X-nya sama dengan 180 dikurangi 40 dikurangi 70. Di X sama dengan 70. Nah, berarti ada dua yang sama. Kita misalnya sini 70, di sini 70, di sini 40. Nah, ditinjau dari sudut. Berarti ada dua buah sudut yang sama nilainya 70 dan 70. Ingatkan lagi, ditinjau dari sudutnya. Ingatkan jenis sudut segitiga. Jika segitiga itu terdapat dua sudut yang sama besar, ada dua sudut sama besar, itu disebut dengan segitiga sama kaki. Nah, ingatkan segitiga sama kaki. Itu kalau ada dua sudut yang sama besar. Ini kan 70 sama kaki. Ini sama kaki, sama kaki. Nah, ini berarti sudah salah. Nah, sekarang kita perhatikan lagi, 70 itu adalah lancip. Apakah lancip, apakah tumpul, atau siku-siku? Ya benar, 70 adalah lancip. Dua yang sama ini adalah lancip. Karena dia di kisaran angkanya 0 sampai kurang dari 90 derajat. Berarti lancip sama kaki, lancip sama kaki, lancip. Lancip sama kaki. Oh, ini jawabannya A. Kita lanjut nomor 27, pembahasan ujian sekolah. Pak Reja mempunyai sebuah pekarangan berbentuk persegi panjang berukuran 25 kali 18. Dan misalkan ini panjangnya, ini lebarnya. Di sekeliling, berarti sekeliling itu artinya sudah jelas namanya keliling. Berarti kita cari keliling. Suatu persegi panjang adalah 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Pagarnya punya event. Oke, kita cari kelilingnya dulu. 2 dikali panjangnya tadi 25 ditambah 2 dikali lebarnya 18. 2 50, 2 kali 18 36. Kita jumlahkan kelilingnya 86 meter. Berarti kelilingnya 86 meter. Setiap meter pagar tersebut memerlukan 80 buah batu bata. Berarti setiap meter. Kalau semuanya batu bata yang diperlukan adalah
berarti 86 meter dikalikan batanya yang diperlukan 80. 86 880 6880 D. Kita lanjut nomor 28. Pak Faisal mendapat pesanan olahraga berupa kerangka balok sebanyak 80 buah. Ingatkan kerangka balok. Kerangka balok adalah kerangka itu ada 16 buah rusuk balok, yang mana 4 buah panjangnya ditambah dengan 4 buah lebarnya, ada 12 bukan 16, ditambah 4 kali tingginya. Panjangnya 28, berarti kita tulis 4 kali 28 ditambah lebarnya 24, 4 dikali 24 ditambah tingginya adalah 18. 4 kali 28 112, 4 dikali 24 96, 4 kali 18 72. Kalau kita jumlahkan 112 tambah 96 ditambah 72 280. Ini satuannya sentimeter. Jika harga bahan untuk membuat kerangka tersebut Rp7.500 per meter, berarti satuannya kita rubah ke meter. Senti dirubah ke meter dibagi 100 berarti 2,8 meter. Maka biaya yang diperlukan oleh Pak Faisal untuk membuat bahan tersebut adalah pesanannya berarti biayanya adalah pesanannya sebanyak 80 buah dikalikan dengan kerangkanya, satu kerangka 2,8 meter, biaya per meternya adalah 7.500. Maka didapatkan Rp1.680.000. Ya, ada jawabannya A. Persamaan garis berikut ini yang tegak lurus dengan garis yang melalui titik A 4,-11 dan B -6,4. Kalau dilihat seperti ini, yang gampangnya kita mencari gradien saja. Yang garis ini ya, mencari gradien 2 titik. Nah, berarti anggaplah ini X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. Caranya adalah cari gradien 2 titik dikurang X2 dikurang X1, Y2 nya 4 dikurang Y1 nya -11 dibagi X2 nya -6 dikurang 4 sama dengan 4. Jadi penjumlahan berarti 15 per -10. Kita kecilkan sama-sama dibagi 5, 3 per 2. Ini gradien garis ini tegak lurus. Kalau tegak lurus tinggal kita balik. Nah, tegak lurus berarti gradiennya kita balik. Yang 2 di bawah menjadi di atas, yang 3-nya di atas menjadi di bawah. Sekarang tandanya apa ini? Negatif menjadi lawannya, berarti positif.
positif 2/3. Sekarang kita cocokkan dengan pilihan gandanya yang mana yang gradiennya positif 2/3. Kalau ketemu seperti ini, tinggal mencarinya adalah negatif A per B. Kita cari yang A. Kita cari yang A, pilihan yang A. A-nya berarti M. A-nya adalah min dulu 3 per B-nya adalah negatif 2. Ini berarti 3/2. Sedangkan sini 2/3. Oh, berarti ini A tidak cocok. Sekarang yang B. Pilihan B, M-nya adalah min A. Min A berarti min 3/2-nya positif. Min 3/2. Bukan juga. Sekarang yang C. Min A. A-nya 2 per B-nya 3. Min 2/3. Bukan. Sedangkan kita perlunya positif. Yang D. Min 2 per min 3. B-nya min 3. 2/3. Berarti jawabannya D. Nomor 30, pembahasan ujian sekolah berbasis online. Sebuah tangki penampungan berisi penuh minyak tanah berbentuk prisma yang tingginya 2,5 meter serta alasnya berbentuk belah ketupat yang panjang diagonalnya adalah 4 meter dan 3 meter. Kalau dilihat seperti ini, kita cari volume dulu. Bentuknya prisma. Ingatkan, volume itu luas alas dikalikan tinggi. Nah, sama dengan alasnya karena berbentuk belah ketupat, berarti carilah luas belah ketupat. Luas belah ketupat adalah diagonal 1 dikali dengan diagonal 2 dibagi 2 dikalikan dengan tingginya. Nah, berarti kita bisa cari lagi. Diagonal satunya adalah 4 dikali dengan 3 dibagi 2 dikalikan dengan tingginya 2,5. Ini bisa kita coret. Dapat 2, 4 bagi 2, 2 dikali 3, 6 dikali 2,5. 6 dikali 2,5 itu sama dengan 15 cm kubik. Nah, yang jadi permasalahan di sini kita lihat satuannya. Satuan di sini adalah pada dasar tangki terdapat keran yang mengalirkan minyak tanah rata-rata 75 liter. Sekarang volumenya satuan kita adalah cm, sedangkan keluarnya adalah liter. Kan satuannya kita samakan dulu. Untuk menjadi liter, volume menjadi liter, itu volume menjadi liter, kubiknya kita kalikan dengan 1000. Berarti 15.000 liter. Nah, maka volumenya sebanyak 15.000 liter. Waktu yang diperlukan adalah tiap menit
setiap menit adalah 75 liter. Berarti kita tinggal bagi. Nah, bagi dengan 75 liter. Dari sini kita dapatkan 200 menit. Nah, 200 menit. Berapakah 200 menit itu? 200 menit itu adalah, ingatkan, 1 jam itu sama dengan 60 menit. Nanti kita bagikan 60 dulu, dapatnya 3 jam. Sisanya 20 menit. 3 kali 60 kan, coba kita hitung, 3 kali 60 itu 180. Berarti 200 dikurangi 180 berarti 20. 3 jam 20 menit. 3 jam 20 menit. Ya, C. Oke, demikian pembahasan kita pada video ini. Sampai ketemu lagi pada pembahasan berikutnya, nomor 31 sampai dengan 40. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.